topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Masya Allah, hari ini hari spesial lagi kita akan ngobrol bareng seputar media dakwah. Alhamdulillah di depan Ana ini sudah ada teman-teman dari Al-Makna. Mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya, di Instagram itu banyak sekali seliweran ya konten-konten dari Al-Makna yang Masya Allah dia mengemas konten dakwah itu dengan konten-konten yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat catchy dan sangat-sangat mudah untuk diterima oleh masyarakat ya. Jadi hal-hal tersebut itu yang kita ingin kupas pada hari ini bersama dengan Al-Makna. Oke, kita akan kenalan dulu dengan Al-Makna. Yang pertama adalah Mas Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang kedua ini yang ganteng nih, Masya Allah. Yang masih jomblo. Ada Mas Dika di sini dari Al-Makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali antum semua bisa hadir di sini ya. Masya Allah, ini sebenarnya mengundang Al-Makna ini adalah mengundang orang-orang yang mungkin jarang-jarang mau untuk di depan layar ya. Kadang biasa antum semua di belakang layar, sekarang ada di di depan layar. Alhamdulillah. Tapi kita berharap apa yang kita diskusikan hari ini bisa menginspirasi orang ya, bisa membuat orang tuh semakin semangat lagi untuk menghasilkan konten-konten dakwah. Baik Mas Bahtiar dan Mas Dika, Masya Allah. Kita mengenal Al-Makna, aku pribadi mengenal Al-Makna itu sebenarnya sudah sangat lama ya. Jadi aku bingung nih Al-Makna tuh apa gitu kan. Al-Makna tuh tapi kadang-kadang kontennya juga sayang untuk dilewatkan gitu kan. Jadi hal-hal itu dari mulai konten poster, konten reels, video dan sebagainya itu yang sering kita lihat. Dan kadang-kadang kita juga tim di Al-Furqan TV ini membuat konten-konten Al-Makna itu sebagai referensi kita. Luar biasa. Nah, Masya Allah. Tapi sebelum kita jelasin masalah konten, nah, Anda pengen tahu dulu sejarah awal Al-Makna itu ada itu dari mana dan kapan sih, Mas Bahtiar? Mungkin Mas Bahtiar bisa jelasin sih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Makna sendiri itu sebetulnya Ana sebagai seorang fotografer awalnya, Mas. Masya Allah. Saya fotografer makanan sebetulnya dari dulu. Ya sudah terbiasa nata meja mungkin ya. Nata foto makanan seperti ini. Jadi ada kesukaan nata-nata gitu. Mungkin kebawa pas desain poster. Pentingnya nata komposisi, nata ini. Jadi kebawa aja. Jadi gimana poster itu biar enak, Ana pelajari dulu di pas saat foto makanan itu sebetulnya. Awalnya Ana sebagai seorang fotografer akrab dengan komputer, jarang dulu pakai HP ya. Jadi setelah dari kamera dipindah ke komputer. Nah, terus makin kesini kok apa ya, rasanya ribet pakai komputer sebetulnya. Ternyata pakai HP bisa ya. Awalnya pakai kita selama ini pakai iOS ya, jadi pakai Apple. Karena udah terbiasa dari dulu seperti itu, jadi pakai iPhone 5 dulu, yang kecil sekali dulu ya, di genggaman kecil sekali. Nah, cuma di situ awal desain, kemudian saya mau dibawa kemana desain ini ya? Sudah tahu pertama itu Instagram dulu. Saya dulu juga cari uangnya di Instagram, Mas. Jadi Ana itu sudah menghasilkan cuan di Instagram. Ya, menghasilkan cuan di Instagram dulu. Lewat foto makanan itu juga sebetulnya. Nah, dari situ sudah akrab ya dengan Instagram. Cuma setelah Ana ngaji, Ana ngerasa kok waktu Ana cuma buat gini-gini aja ya. Biarnya kepingin awalnya dakwah. Nah, terus kemudian bikin poster. Awalnya juga nggak tahu mau cari referensi di mana. Akhirnya tahu di situ ada Rumaiso seperti ini. Terus sekitar tahun 2018 Ana coba bikin seperti itu. Ana upload aja di Instagramnya seperti Instagram lainnya yang baru mulai ya. Nggak ada yang nge-lag, nggak ada yang itu ya. Ana coba aja lah, yang penting kesenangan Ana untuk nata itu tersampaikan di desain itu ternyata. Nah, terus kemudian setelah itu
Ana konsisten untuk bikin setiap harinya. Iya. Dulu masih belum ada reels, belum video ya. Oh Cuma iya, Instagram tahun-tahun belum segitu ada ya. reels ya. Ya belum ada. Zaman segitu masih hanya poster yang Tapi bukan TikTok ya. Masih fit masih fit. masih fit aja. betul, Jadi hanya poster-poster biasa. Awal di situ terus konsisten. Ana kebetulan yang bikin Almakna itu cepet naik followernya dulu. Kalau Ana boleh cerita itu sebenarnya ada satu akun namanya The Sunapet, itu sebetulnya udah lama iya, ya. The The Sunapet itu dari lama. Beliau itu DM Ana Oke. mau pakai desainnya untuk di Oh. publish sama beliau. Jadi aku followernya udah banyak dari situ. Oke, Jadi, oke. tak kira cuma sekali itu ya. Nah dari situ beliau kok sering sekali pakai, sudah nggak izin lagi, sudah anak pakai, cuma nama anak tetap dicantumkan. Nah Iya, dari situ naik follower, dari followers kalau nggak salah sampai di titik 10.000 mas. Masya Allah. 10.000 itu Berapa lama sampai 10.000 tuh? 10.000 itu sekitar 6 bulanan mungkin. Wih, Zaman luar biasa. itu ya, zaman itu masih belum bisa kita bikin 2 akun, 3 akun di Instagram ya. Zaman Iya, dulu kan iya, seperti iya. itu ya. Betul, betul. Jadi kalau mau 2 akun ya harus 2 HP. Dulu 2 HP. seperti itu Iya, kan. iya. Nah, Sekarang udah gampang di Nah, pojok sekarang kan kanan ya. sekarang tinggal gitu aja sudah Jadi saat itu memang follower nggak orang main Instagram nggak banyak ya. Jadi 10.000 itu lumayan lah kalau Betul. Ana bilang ya, itu berkat pertolongan dari Allah sama dibantu teman-teman dari The Sunapet. Nah, dari situ Ana tetap konsisten setiap hari bikin poster ya. Alhamdulillah isi posternya pun Ana cari referensinya Iya. dari web ustadz kita yang sudah terkenal ya, teman-teman sudah akrab lah, seperti Ustadz Abdul, Ustadz ya, dari semua itu Ana Biasanya Rumah Isyo ya. Nah, Rumah Isyo itu sudah andalan sudah. Iya, andalan. Andalan sudah, teman-teman yang bikin konten biasanya ke sana Luar biasa, sudah Masya Allah. referensinya. Jadi dari situ Ana ada satu titik di mana Ana itu ini mau tak bawa kemana ini ya? Ana kok bikin konten gini Betul. setiap hari, apa kok nggak ada dampak realnya di lapangan? Apa dakwah itu cuma di sosmed aja? Iya, Nah, iya. dari situ Ana mulai merasa ini kontennya harus diarahkan ke yang real ya. Betul. Awalnya seperti itu. Ana kebetulan bergabung di teman-teman yang satu komunitas pengajian lah, seperti itu. Kita bikin bareng, akhirnya Ana mulai masukkan video. Ana datang ke kajian, ngerekam. Akhirnya konten sudah ada videonya. Jadi dari poster sudah ada videonya, Ana potong-potong videonya dari para asatid. Seperti itu. Ana lakunya tiap hari. Masya Allah. Tiap hari pokoknya ada waktu, kan kebetulan Ana juga bekerja ya sebetulnya. Ana bukan kerjanya bukan bikin konten aja sebetulnya. Ana punya pekerjaan yang sebetulnya memang luang. Artinya karena Ana bekerja untuk diri sendiri ya. Wirausaha maksudnya. Jadi setelah waktu itu luang, Ana bikin aja tiap hari. Terus makin ke sini makin makin nyadar mau dibawa kemana. Nah, setelah itu Ana bertemu dengan para asatid yang ada di Lumajang ya, satu lokal. Mereka kan jarang terekspos ya secara Ana tujuan awal seperti itu. Padahal dakwah mereka luas iya, ya. padahal dakwah mereka di Lumajang ini. Dan mereka juga sebenarnya punya keilmuan, mungkin salah satunya Ustadz Habibo yang lulusan Mahat Al-Furqan sini. Nah, Ana bantu beliau untuk ngerekam. Ana ya, beliau sendiri awalnya bisa ya, seperti bisa Ustadz. Jadi yang dengar antum bukan hanya warga Lumajang, nanti bisa sampai ke sini. Banyak ustadz yang nggak sadar seperti itu waktu itu ya, masih belum banyak ya ustadz yang itu. Nah, jadi bisa ya dakwah ini menyentuh secara langsung gitu. Jadi nggak hanya kita bikin poster selesai, sudah, ternyata bisa kita bantu para asatid terutama seperti itu. Mereka kan sebetulnya punya program di pondoknya atau punya kegiatan apa, ya kita bantu sharekan di situ. Nah, kan kalau kita bilang kita sudah punya market ya, artinya kita punya pemirsa di Almanas itu. Nah, mereka adalah orang-orang baik yang biasanya juga nggak tahu uangnya harus dibawa kemana. Nah, kita punya para asatid yang memang butuh dibantu untuk pembangunan pondoknya, untuk ini. Nah, kita awalnya di situ ya. Jadi dari rutin tiap hari bikin poster, akhirnya bantu para asatid. Jadi itu cerita awalnya Almanas seperti itu. Oke. Beberapa yang poin ku tangkap tuh, yang pertama adalah berawal dari fotografer ya. Makanya beberapa kulihat konten-konten Almakna itu
kayak di foto dari atas itu sebenarnya bukan dari ngambil wallpaper ya? Bukan, anak moto sendiri. Foto sendiri. Pantesan kita cari di mana di Pexel kok nggak ada. Nah, soalnya itu limited edition. Limited edition, masya Allah. Memang dan kedua itu adalah konsisten ya, Mas Fatir ya. Jadi memang konsisten itu penting banget untuk media dakwah. Tidak hanya kita bilang kita hanya semangat di awal ya. Banyak sekali mungkin pasang surutnya ya, Mas ya. Pastinya kan kita lihat kita nggak berharap followers itu akan like konten kita sampai ribuan. Tapi kadang yang satu orang yang like aja itu bagian daripada ini kita ya, konsistensi kita. Sekarang ada berapa tim di Al Makna itu, Mas? Sekarang di Al Makna kalau yang desain, yang bikin konten itu saya sama Ahidika ini. Masya Allah. So, ya, jadi beliau ini khususnya di Reels, anak kebanyakan di di feed sama video-video panjang para asatid itu biasanya yang edit. Itu kalau di yayasan ada sekitar sekarang ada 5 orang. Jadi kalau tim yang bikin konten cuma berdua ini, Ana sama Ahun Adika ini. Masya Allah. Gitu. Oke, sekarang kita ke Mas Dika nih. Masya Allah. Biar ngobrolnya Oke. Biar lancar cair. Mas Dika, Masya Allah, antum kan salah satu konten kreatornya Al Makna, ya kan, yang luar biasa banget ya. Memang seperti Anda sampaikan tadi, banyak anak-anak muda ini yang tertarik dengan dakwah itu dari kontennya Al Makna. Sebenarnya Anda pengen tanya ke antum, dari mana referensi antum mendapatkan referensi itu untuk bisa bikin konten-konten Al Makna, Mas Dika? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ana jelasin dari latar belakang Ana dulu ya. Masya Allah, iya bener banget. Siap. Ana sebenarnya kerjanya sebagai distro ya. Desain distro. Iya, desain distro juga. Desain baju berarti ya? Desain baju juga. Terus juga Ana juga bukan pengangguran buat nulisin nama juga. Iya. Ada kehidupan lain. Ada kehidupan lain. Kita juga, Ana juga seorang trainer fitness syar'i tapi satu-satunya di Lumajang. Boleh nih trainer kita nih. Masya Allah. Luar biasa. Syar'i tapi. Jadi sama wirausaha aja. Wirausaha. Jadi kalau Ana referensinya itu ya dari distro itu kan. Di samping Ana ngambilnya referensi yang minimalis, sama dari akun-akun distro yang seperti Cruise punya Bang Max itu ya, Bang Max. Iya, Bang Max, Cross Max deh. Itu Ana banyak ambil di sana. Oh, berarti referensi lebih banyak ke distro ya. Distro terus tuangkan ke dakwah. Terus basic antum mendesain itu dari mana awalnya? Apa ada orang di kafenya kah di apa namanya? Oke, aku dulu pernah belajar di kafe atau mungkin antum otodidak atau gimana, Mas Dik? Kalau Ana sendiri sih otodidak sih sebenarnya. Jadi dulu itu iseng-iseng. Gimana ya caranya kalau Ana ini produktif ya. Biar waktu itu nggak terbuang sia-sia gitu. Betul. Jadi Ana produktif desainin untuk distro Ana. Dulu Ana kerja di distro di Lumajang. Jadi ownernya atau ownernya. Maksudnya Ana kerja di ownernya. Kerja di ownernya. Bukan Ana yang ownernya. Oh iya, desain. Jadi Ana adminnya. Adminnya. Jadi Ana desainin juga lambat laun Ana ini dipanggil sama beliau. Masya Allah. ketemu sama beliau. Betul. Jadi akhirnya Ana upgrade lagi. Terus Ana belajar algoritma Instagram juga. Ana banyak belajar sih. Masya Allah. Mungkin 2 tahun yang terakhir, 2 tahun yang lalu ya. Mulai 2 tahun yang lalu. Betul. Itu bicara masalah algoritma bener banget, Mas. Jadi kita apapun itu ya yang terjun ke dunia Instagram tuh memang harus tahu algoritmanya ya, Mas Batin. Kayak bisnis saja kan memang bisnis tuh harus tahu algoritma Instagram tuh sekarang larinya kemana. Luar biasa, Masya Allah beliau. Terus yang Anda tahu beberapa konten di Al Makna itu diedit pakai handphone ya? Iya, benar. Nah, itu ceritain dikit, Mas. Pakai apa aja tuh? Nah, ini saya ceritain satu-satunya di sini ya. Pertama kali di sini. Gak pernah di yang lain-lain. Harus dibongkar di sini. Ada bongkar di sini ya. Sebenarnya banyak juga sih yang lebih hebat dari Ana kan. Ana cuman ya Allah mudahkan aja bismillah gitu. Betul. Ana ngeditnya juga tergantung sih ya. Kalau Ana kerumitan video, kalau makin rumit juga kan makin bagus sebenarnya. Mungkin kalau yang rumit-rumit itu Ana pakai After Effects sama KineMaster. Kalau untuk yang Reels Ana cuman pakai VN. Nah, VN itu aplikasi gratisan lagi. Aplikasi gratisan. Ada di Android sama ada di Apple kan? iOS. Terus ada kesulitan nggak ngedit kayak gitu, Mas? Sebenarnya yang pertama sulit sih, soalnya
kita kan juga beda. Kecil di HP tuh. Kecil banget kan ya. Apalagi Oke. kita kan Almakna juga kan punya apa namanya itu punya karakteristik kan. Oke. Dia minimalis. Betul. Ana dulu orangnya ya bukan minimalis, cuman suka juga minimalis gitu. Jadi akhirnya Ana juga apa ngikutin desainnya Almakna itu Oke. minimalis. Jadi akhirnya sekarang kesampaian deh sampai sekarang minimalis. Masya Allah. Semuanya minimalis. Pattern warnanya juga hitam itu sampai sekarang. Iya. Terjadi di otak Anda, Mas. Iya. Subhanallah, Masya Allah. Ana sukanya hitam-hitam soalnya. Jangan-jangan lu anak emo nih. Wah. Udah coba kapan? So, mungkin kita lihat dulu nih Instagramnya Almakna nih. Mungkin boleh kita liatin, Mas. Nah, mungkin ke halaman yang awal dulu. Anda pengen lihat followersnya Masya Allah. berapa nih? Almakna ya. Siap. Nah itu Masya Allah itu. Nah 135.000 followers. Dari awal berapa 10.000 ya selama 6 bulan. Iya, sekitar 6 bulan itu. Oke, ini kita mau bongkar nih ya, Instagramnya. Insya Ada 2021 post dari tahun berapa itu, Mas Batiar? 2018 kalau nggak salah. 2018. Pertengahan Mei kalau nggak salah. Berarti selama 4 tahun antum memproduksi 2000 post. Berarti sehari berapa posting antum? Targetnya sih 1 sampai 2 ya. 1 sampai 2. Satu poster, satu video reels itu biasanya gitu. Satu Jadi, poster, satu video reels. ya, targetnya seperti itu. Oke, berarti sekarang tambah lagi ada kegiatan-kegiatan sosial. Nanti kita diskusikan lagi. siap, Ini siap, luar siap. biasa, Nah. Masya Allah. Ada 135.000 tadi. Coba ke bawah dikit. Lagi kita ke bawah. Nah, ini ada konten feed, ada konten video. Kalau konten feed ini sebenarnya referensi dari mana? Karena kan Anda baca Almakna itu dari seseorang, tulisan seseorang gitu ya. Itu berarti referensi nggak hanya dari ini ya. Iya. Dari maksudnya kita lihat ada beberapa artikel yang menarik itu yang dijalankan oleh Almakna jadi konten gitu ya, Mas. Jadi gini, awal dulu kita memang banyak ambil dari tulisan teman-teman dakwah yang lain. Oke. Yang pasti kan punya follower yang berbeda ya. Benar, Jadi benar, kita copy paste untuk kita jadikan desain dengan karakter kita, desain feednya seperti itu. Jadi termasuk para reels kita juga dari para asatid kita yang kita bikinkan jadi video yang lebih nggak hanya nggak hanya mukanya Ustadz ya, kita bikin agar orang lain lebih tertarik dulu, nggak takut dulu lihat itunya ya. Yang penting kan isinya dulu yang paling penting. Nah, seperti itu lah. Makin kesini Ana ngomong ke Dika, sebetulnya Ana sendiri suka bikin nulis quote yang nggak terlalu panjang juga ya. Kalau panjang mungkin nggak bisa ya, karena Ana juga basicnya belum ada. Cuma makin kesini setelah kita baca, biasanya kita kan ada semacam kayaknya kepingin nulis kayak gini ya. Kayaknya materi ini kayaknya cocok. Nah sekarang makin kesini Ana bikin sendiri untuk tulisannya. Ya semoga aja kebetulan kan kita ada Ustadz Eko ya. Ustadz Eko itu yang ngamati lah kalau ada kesalahan, kalau ada apa. Kadang kalau beliau sempat Ana kasihkan dulu ke beliau untuk dikoreksi. Jadi sekarang ini kita untuk fitnya kita bikin sendiri untuk tulisannya. Sambil tentunya berhubungan dengan kayak kalamnya ulama salaf seperti ini. Ya, jadi kita bikin kata-kata sendiri yang hampir mirip. Nanti diisinya di penjelasannya captionnya ya itu kita pakai kata-katanya para ulama salaf. Jadi kita pakai kata sendiri terus kemudian kita referensikan dari kata-katanya ulama salaf. Fit ini pakai apa buat bikinnya, Mas? Bikinnya kebanyakan pakai Ponto gratisan juga. Handphone ya? Dari handphone semua. Jadi ini fontnya ini kok khas banget ya. Maksudnya font kayak gini-gini yang ini pakai memang itu jadi font utamanya Almakna atau gimana? Iya. Apa nggak sengaja? Ya sengaja. Memang Ana sama Dika sering komunikasi ya. Ana sama Dika sering komunikasi bahwa memang karakteristik dari sebuah brand ya. Kalau kita bilang brand ya, apa kita karakteristik akun dakwah ya. Pertama dari segi warna. Nah, seperti yang antum tadi sampaikan hitam. Ya memang kebanyakan nggak terlalu hitamnya nggak hitam banget. Nggak hitam banget. Hitam sama putih sebetulnya agak abu-abu lah gitu. Agak elegan. Nah, jadi kita jangan keluar pattern itu Dik. Terus Ana pesan ke Dika kan seperti itu. Jadi kita patternnya di situ. Terus kemudian untuk font Ana termasuk yang cerewet ketika bisanya untuk masalah fontnya ya. Banyakin sabar. Ini masih belum cerewetnya istri ya? Oh iya. Belajar dulu cerewet istri. Ala bilang Dik, ini enggak sesuai Dik. Ya, jadi biasanya seperti itu. Jadi font kita itu harus yang minimalisnya itu model karakternya seperti ini. Jangan keluar. Nah,
konsisten. Kita pakai font-font yang untuk biasanya kita 1 bulan ya, fontnya pakai ini aja biar orang ngerasa oh ini Al-Makna, oh ini Al-Makna. Setelah agak lama biasanya baru kita ganti ke font lain yang lebih cenderung minimalis dan mudah dibaca. Karena anak merasa memang pokok inti dari dakwah di sosmed itu sebenarnya isinya, adapun desain itu pelengkap lah ibaratnya. Benar. Karena anak dulu kalau awal-awal bikin, kelihatan wow kayak poster-poster film gitu, rame gitu. Nah, cuma anak kok pikir sebetulnya ya penting kan isinya. Kalau itu kan terlalu kadang sulit kebaca sulit kebaca karena terlalu rame biasanya. Orang nggak fokus di satu titik itu ya. Akhirnya terdistract gitu. Makanya anak coba bikin yang semudah mungkin untuk dibaca sudah. Dari fontnya, dari anak pilih gambar anak letakkan di sebelah sini. Betul. Nah, minimalis yang tujuan utamanya kan memang ini, bukan desainnya ada itu cuma pelengkap. Karosel masih bikin nggak? Karosel udah lama sih sebenarnya. Kayaknya udah nggak musim lagi. Iya, udah nggak musim. Ya? Masih nggak musim. Algoritmanya udah nggak jalan. Algoritmanya nggak jalan katanya Dika. Sekarang temanya biasanya pakai kalimat dasar aku gitu. Oh gitu. Hashtagnya itu ya. Kalimat yang mengingatkan pendek-pendek seperti ini. Bukan FYP ya? FYP aplikasi sebelah ya. Insyaallah. Oke, kalau aku lihat kayak gini, Al-Makna ini kan sebenarnya lebih ke cenderung ke minimalis ya, dan lebih ke quote-quote-nya tuh yang mudah banget diterima lah, yang kata-katanya nggak susah banget diinikan. Dan juga kita lihat, coba buka reelsnya Mas Sofian, satu aja. Nah itu, ini kayak kita lihat ya. Kayak reels gini kan yang pertama di Instagram tuh adalah 3 detik pertama ya, benar Mas Dika ya? Bener. Ini udah nendang banget di awal nih. Iya, Jadi itu yang kita bilang hal-hal itu yang sudah diperhatikan oleh Al-Makna. Tapi kayak ini sebenarnya simple loh. Nah, ini apalagi yang diambil Ustaz Syafiq lagi. Aduh. Udah andalan kita. Show. Antum luar biasa karena apa? Followers Ustaz Syafiq itu kan banyak gitu. Jadi kita tanpa sadar membuat followers Ustaz Syafiq juga lari ke kita. Oke, kita lihat kayak. Nah, ini buat pakai apa nih, Mas Dika? Oke, kita bentar lagi bongkar di sini ya. Bongkar kita bongkar di sini. Satu-satunya. Oke. Baik. Kan itu anak pakai font anak pakai aplikasi VN maksudnya. VN itu untuk aplikasi induknya ya, maksudnya mainnya iya aplikasi induk. Oke, itu pakai handphone ya? Pakai handphone pastinya. Untuk fontnya anak pakai Cinzel ya, itu tahu tuh, tutup semua tuh Cinzel ya. Iya, Cinzel. Aib satu darahmu tuh itu Cinzel juga ya? Cinzel juga. Itu teksnya Poppins. Itu anak lupa ya apa itu ya? Poppins kayaknya. Bukan ya. Lihat dulu ya. Si bocoran. Terus apa tuh namanya tuh bawahnya tuh audio Inspectrum ya? Iya. Itu pakai VN juga enggak? Bukan. Itu anak pakai aplikasi lain. Berarti ini ada cloningan ya? Nah, cloningan sama aplikasi CHNDS kan namanya. Lupa nah. Oh iya. Nah, itu. Ribet banget itu aplikasi itu. Ana udah males itu Mas Dika luar biasa itu. Masya Allah. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh yang sebenarnya ya, karena manusia orang ya, kita lihat algoritma Instagram itu orang-orang yang semua memang pada sibuk Mas Batiar. Kadang mereka itu ngelihat reels itu tanpa sengaja. Makanya gue bilang 3 detik pertama itu yang menentukan orang-orang tuh mau lihat reels kita sampai selesai. Nah kayak gini kan udah apalagi udah audio juga udah luar biasa dan sebagainya. Mungkin ada reels lain Mas Fafian kita bisa lihat kan Mas Fafian? Kita mau bongkar soalnya satu-satu ini. Luar biasa. Yang coba itu Khalid Basalam, Ustaz Khalid Basalam. Ini VN juga. Sebenarnya itu sih, anak pakai pakai inti untuk edit itu ya. Jadi kita itu yang tadi bener itu 3 detik pertama. Betul. Sebagai seorang orang itu jadi lihat sampai akhir gitu. Terus yang kedua untuk reels, usahakan 19 itu yang apa? 19 berapa itu? 19 berapa? 19 kali 16. Nah, utamakan itu. Soalnya banyak orang editor teman-teman kita itu meskipun dia upload di reels ya, tapi masih landscape masihan. Nah, makanya itu orang udah kayaknya
Kalau aku kalau bikin reels itu kan ku balik ya 1960 kali 1080. Iya. Itu benar ya? Iya. Oh, iya, benar. Soalnya kan lebih presisi. Iya, Jadi mata itu enak lihatnya. Meskipun videonya itu landscape, usahakan pakai yang dibalik gitu loh. Iya. Yang Oh, iya. nah, balik handphone untuk melihat lebih. Nah, itu. Ini ngomong-ngomong soal mata ya, memang kalau konten gini itu kenapa kita taruh semua di tengah? Karena fokus mata orang tuh di tengah. Iya, benar. Makanya orang tuh kadang-kadang malas harus melihat pojok kiri, pojok kanan, pojok bawah. Benar-benar. Nah, ini luar biasa udah. Jadi maksudnya gini, ini pelajaran penting buat kita karena kita tuh buat konten tuh nggak sembarangan. Benar-benar. Jadi memang harus tahu algoritma. Kenapa pentingnya kita melihat algoritma? Karena mau nggak mau kita itu harus melihat karena emosional orang, psikologis orang tuh larinya kemana? Bener. Kan gitu kan? Bener. Nah makanya sekarang ini konten-konten Al-Makna ini bagiku luar biasa gitu. Masya Allah. So, Bismillah. Iya, masya Allah ya, maksudnya ini menjadi sebuah inspirasi orang untuk mau masuk ke bidang dakwah di media juga. Ya, Memang benar. harus memperlihatkan macam-macamnya, nggak hanya sembarang lu bikin konten, wis pokoknya langsung share. Benar. Nah, kan gitu lah. Karena dengan kita share di sosial media, kita kan berharap orang itu akan menikmati konten-konten Menikmati. kita. Nah, masya Allah. Akhirnya banyak orang itu kembali kepada Allah lagi. betul. Terus yang terakhir, Oke. yang paling bisa nendang apa ya? Apa tuh? Sound effect-nya. Iya, Pemilihan sound effect. betul. Itu Kita kayak harus pintar. ambience ya, Mas? Kita harus pintar-pintar milih sound effect sebenarnya. Semua kita memakai video itu ya itu percikan api ya. Ya udah kita pakai percikan api. Itu apa namanya tuh, Mas? Overlay. Overlay. Nah, Ya. overlay. Jadi overlay disesuaikan dengan tema juga ya. Tema juga. Jangan api-api tapi Mas tentang api tapi ahon-ahon. kritikan sungai gitu. Sebenarnya simpel sih, sebenarnya bisa. Cuman itu tadi apa namanya? Kebiasaan, terus referensi Yap, juga. yap. Jadi ambience itu sebenarnya untuk menghipnotis orang ya. Nah, mendukung benar-benar. suasana yang Nah, disampaikan oleh benar Ustadz, terus sama nambah apa ya? Ya itu nambah orang refreshing dia. lah, Iya. refreshing kita. Kadang kalau orang di kantor gak pernah denger suara Ya angin. suara burung berkicau udah, ya udah Anda kasih burung berkicau aja deh. Oh, luar biasa. Masya Allah. Memang ambience itu memang fungsinya untuk menghipnotis orang. Iya. Jadi supaya orang tuh kayak dulu kan ada ya sering ada audio relaxing. Nah. Jadi orang tuh relax ngeliat audio Iya. kita. Jadi sekarang audio relaxing masuk, Ya. suara ustadz masuk, Betul. visualisasi masuk. Makanya. Jadinya adem kan di hati Makanya kan. aku bilang komposisinya nih insya Allah pas banget nih Masya Al-Makna. Allah. Masya Allah. Masya Allah kalau ngomongin konten tuh bisa sampai sore nanti kita. Sore ya, bener. Kayak Banyak kita banget. ngupas lagi tentang Al-Makna nih. Masya Allah, Ya, oke, apa Masya Allah. Nah sekarang ini kan memang kita bilang ya Mas Batiar, Al-Makna ini merupakan salah satu media dakwah yang memanfaatkan internet nih. Ya. Kalau menurut antum nih Mas, untuk kita share ke orang-orang, Ya. seberapa penting sih kita memanfaatkan internet untuk media dakwah kita sekarang ini Mas? Ini sangat penting sekali ya. Betul. Artinya gini, kan dakwah ini dari zaman Rasulullah sampai hari ini isinya tetap. Betul. Oh iya. Isinya tetap. Kita nggak modifikasi dakwahnya, tapi kita nggak- caranya ya. Caranya Nice, kita harus betul. mengikuti perkembangan apa Oke. yang ada sekarang, apa yang banyak dikerjakan atau diminati sama orang-orang. Yap, yap. Karena kalau kita tanya pemuda sekarang ya, pemuda ada kebanyakan ya semuanya dimanapun. Kalau boleh ditanya lebih banyak di masjid atau di sosial media? Di HP-nya. Iya, pasti lebih sering itu. Di Jadi internet ya, memang Masya Allah, mungkin kalau di Masya masjid tugas para asatid kita ya Nah, untuk menyampaikan di sana. Adapun kita memvisualisasikan, Ya, mengaudiokan lewat dakwah lewat internet ini. Jadi karena memang di situ berkumpulnya manusia sekarang. Kadang orang di masjid tapi hatinya ada di sosial media. Habis sholat selesai itu langsung lihat. Aduh, aneh banget itu Mas. Sama aja. Oh, jadi itu pentingnya makanya buat teman-teman yang punya apapun ya HP-nya ya, Yes, yes. itu sudah kita mulai aja sudah. Jadi memang potensi dakwah itu luar biasa di sana. Betul, betul. Itu selain itu apa namanya sosial media itu apa namanya kita bisa waktunya nggak terikat. Iya, Kapanpun betul. orang akan lihat gitu loh. Betul. Kalau di masjid kan harus ada jamnya, Iya. ada ininya lah. Jadi penting sekali ya Yap. untuk Menggait. dakwah lewat media ini. Jadi kita kayak ngepung orang ya. Nah, Dia mau buka Facebook ada ini Nah, lagi, Al-Makna iya. lagi. Instagram Al-Makna. Iya. betul. Jadi memang kita gitu. kepung. Fungsi. Jadi gini, kita ini kan sebagai orang yang saat ini mengkolaborasi dengan Ustadz ya. Ustadz berdakwah di mimbar, kita berdakwah di Sosmed. sosmed dan di internet kita. Memang kita berharap
orang-orang tuh terkepung dengan pelajaran-pelajaran agama gitu loh. Iya, benar. Nasihat-nasihat itu terus aku kadang-kadang ngeliat dari kantor tuh ya jam-jam 9 gitu, jam-jam santai coffee break gitu ngeliat Instagram, ada Al-Makna nih, lumayan nih untuk insight baru kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya memang yang perlu kita ini kan. Mood poster juga. Betul. Masya Allah. Mas Batir, tadi Mas Batir cerita tentang Ustadz Eko ya. Salah satu yang Anda sering lihat tuh beliau sering ngisi kajian juga di Al-Makna. Berarti Al-Makna ini sudah berbentuk yayasan ya, dan ada penasihat oleh beliau. Boleh jelasin dikit Mas? Ya, jadi saat itu Ana juga jazakumullah khairan sama pemirsanya Al-Makna yang selama ini sudah dukung. Jadi semuanya ini berkat timbal balik apa yang kita kasihkan ya lewat konten. Jadi teman-teman di sana mau menyisihkan sebagian uangnya untuk support kita. Jadi salah satunya saat itu Ana bekerja sama dengan Ustadz Eko. Jadi Ustadz Eko itu punya mahat, beliau Mahat Ibnu Saimin namanya. Di Lumajang sana. Di Lumajang. Jadi saat itu beliau berdakwah seadanya lah, artinya dari tempat yang sampai hari ini pun kita masih belum punya ya tempatnya, artinya kita harus berpindah dari satu ke tempat lainnya karena kita masih dipinjemi statusnya nomaden ya. Nomaden. Jadi saat itu awal Ana mau mengumpulkan dana dari musinin, dari pemirsanya Al-Makna. Ana pakai rekening pribadi. Mungkin kalau yang follow Al-Makna dari dulu tahu itu nama rekening Ana, nama Bahtiar ya, Masya Allah. Saat itu kebetulan ada satu ikhwan yang ngingetin ke Ana bahwa sebaiknya antum bikin yayasan kalau sedang ibaratnya ngumpulin dana. Soalnya memang secara hukum ada aturannya dari Kemensos itu ada sendiri. Jadi salah satunya untuk mengumpulkan uang dan barang itu ada aturannya sendiri. Antum harus bikin yayasan. Ya saat itu makanya Ana sama teman-teman ya saatnya sudah bikin yayasan. Nah, siapa nih yang nemenin Ana? Saat itu Ana sendirian di Al-Makna ya, masih dengan Ustadz Eko aja. Kalau secara konten beliau datang ke rumah untuk bikin video sama Ana. Nah, ketemulah si Dika ini salah satunya. Awal mula perjumpaan dengan Dika. Sebenarnya kumpul di pengajian sering, cuma secara serius untuk ngomongin dakwah itu nggak pernah ya. Kita cuma say hi di pengajian, biasanya seperti itu. Jadi, Adik mau bantu nggak kita bikin yayasan seperti ini. Ya, dia suka aja untuk kebaikan lah. Berarti ketemu Mas Dika itu baru awal mau bentuk yayasan ya? Sebetulnya dulu ya. Seperti itu. Baru dia nanti tahu dia ternyata bisa ngedit video, ini ya seperti itu. Tadinya Mas Dika mau jadi apa sih? Kan belum tahu bisa ngedit video. Iya, nggak tahu dia itu. Ngapain Mas Dika? Awalnya ini mau Ana tawari podcast sama Ustadz Eko. Jadi itu masih belum yayasan Mas ya? Masih belum yayasan. Karena beliau good looking ya. Good looking, Ana lihat seperti itu kan jiwa-jiwa muda. Yes. Mengurangi ketuaan Ana. Seperti itu. Jadi Ana ajak Dika untuk itulah. Kemudian terbentuklah singkat cerita jadi yayasan. Setelah itu baru Ana tenang. Ini caranya. Ana coba pelajari. Ternyata setelah ada badan hukumnya, termasuk mahat kita juga bisa dipayungi secara hukum. Akhirnya seperti itu. Betul. Jadi Ana intinya dakwah yang dari internet ini, dari media ini, Ana bawa ke real di lapangan. Artinya kita bisa kok bantu. Bantu ustadz, bantu mungkin pembangunan masjid di sekitar kita, kita bangun apalah, pokoknya kebaikan proyek banyak banget kalau kita mau ya. Dan kita cuma cukup ngelihat ustadz-ustadz di sekitar kita lah, siapa mungkin ustadz yang selama ini terpendam ya ibaratnya seperti itu, nggak ada yang bantu beliau karena mungkin nggak mungkin ustadz bikin konten-konten seperti ini ya, karena beliau-beliaunya sibuk di mengajar itu. Nah kemudian setelah jadi yayasan, Ana ngomong sama Ustadz Eko, Ustadz, kita harus punya mahat sendiri Ustadz. Ana coba bisa nggak ya sebuah akun dakwah yang cuma kerjanya cuma desain untuk ini. Ternyata alhamdulillah Allah mudahkan, Allah kirimkan orang-orang baik, semuanya dari pemirsanya Al-Makna untuk bantu ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya satu tempat yang markas dakwah Al-Makna Islami. Alhamdulillah donasinya sudah selesai. Sekarang tahap pembangunannya sudah 80%. Insya Allah segera selesai. Jadi selama ini kalau Ana boleh cerita sedikit, banyak itu apa-apa Mas. Yang banyak aja. Ini Dika nih yang pernah syuting di rumah. Jadi kita syuting itu di rumah Ana kebetulan. Alhamdulillah ada ruang kosong di situ. Dulu awalnya kita nggak ada kamera seperti ini. Jadi Ana itu editnya awal pakai iPhone. Nyuting pakai iPhone. Cuma Ana sadar bahwa yang paling penting itu bukan si handphonenya. Kalau untuk video ya,
kita yang paling penting sebenarnya lighting. Oh iya. Jadi anak pelajari itu dulu pas zaman fotografi makanan itu ya. Bahwa lighting yang utama. Ya sudahlah, kita pakai seadanya iPhone. Oke. Nah, kita perbaiki lightingnya. Sekali lagi anak dibantu sama teman-teman di pemirsanya Al-Makna untuk ta'awun, untuk anak bikin studio kecil-kecilan di rumah itu. Akhirnya sekarang sampai jadi itu. Nah, anak bantu Ustadz Eko untuk Fadil Ustadz, antum bisa, kalaupun ulama zaman dulu bikin buku, kita bisa bikin kok di sosial media. Realnya kita bikin di YouTube di situ. Jadi itu kumpulan antum baca kita, baca ini bisa Pak Ustadz di situ. Nah, jadi setelah jadi yayasan, kemudian anak bantu Ustadz Eko, banyak lagi proyek-proyek semuanya yang bisa kita mulai hanya dari akun sosial media ini. Artinya kita kumpulkan orang-orang baik di sana, ta'awun. Inilah ada proyek kebaikan. Bantu antum kalau mau ta'awun ini. Ya, seperti itu. Jadi itu juga tidak hanya orang Lumajang sendiri. Iya, kebanyakan malah kalau Anda lihat kan di Instagram bisa dilihat ya. Yang kebanyakan dari mana? Kebanyakan memang dari Jabodetabek. Iya. Yang Jakarta tuh luar biasa. Jakarta memang. The power of ibu kota. Iya, the power of ibu kota. Porosnya itu. Poros, iya. Soalnya kita sendiri dari Lumajang ya, kota kecil yang mungkin disebut aja nggak ada orang. Jarang orang yang tahu. Mungkin kalau bencana Semeru itu tahu. Ini belum ngomong tentang program-program di Semeru nih ya. Oh iya gitu. Jadi Lumajang itu sebenarnya kota kecil ya. Makanya Ana sama Dika ya sudah, yang penting kita fokus bikin konten. Nanti orang ke notice kok. Yes. Oh itu, ada ya kota namanya Lumajang. Oh ada ya pondok yang di, nah seperti itu. Betul. Memang tidak sadar akhirnya Al-Makna ini membentuk trust ya, kepercayaan ke orang. Jadi kayak ibaratnya kayak dulu mungkin Mas Dika tuh tahu branding dulu apa selling dulu sih? Iya, branding dulu lah. Iya, kita branding dulu. Setelah kita branding, kita mau selling ya. Selling dalam tanda kutip tuh kita mau buat program tuh orang akan cepat untuk ini. Oke. Sekarang karena mau balik lagi ke Mas Dika. Mas Dika, menurut antum sekarang ini dunia perdesainan, dunia konten itu sudah masuk ke fase paling ujung nggak sih, paling atas nggak sih, atau mungkin masih banyak lagi yang bisa kita explore untuk masuk ke algoritma berikutnya dari Instagram, Mas Dika? Sebenarnya kalau algoritma Instagram sendiri ya. Kalau algoritma Instagram sendiri itu kalau yang paling sekarang ini yang paling menonjol itu Reels itu sih. Oke. Kalau untuk kita bikin kontennya ya harus bikin konten. Soalnya kalau kita mau jualan, ya udah kita jualan konten gitu. Oke. Jadi kalau kita semakin sering bikin konten, jadi trust itu tadi kan, kepercayaan. Terus orang juga asik lihat konten-konten kita. Terus juga sekarang algoritma kayaknya lebih condong ke storytelling seperti itu. Storytelling seperti itu. Kalau ini nggak masuk lagi ya, apa namanya tuh carouseling tuh di Instagram udah nggak ada lagi gitu. Iya, udah jarang ya. Kalau dulu ya. Kalau dulu masih sih anak udah ngikutin dulu. Betul. Kalau sekarang kayaknya jarang sih. Meskipun teks aja udah jalan. Iya. Teks sekarang masuk lagi ke zaman RT read to long, not read deh, apa istilahnya. Jadi kalau orang tuh sekarang udah malas baca banyak-banyak. Bener. Orang pasti lihat. Makanya orang 3 detik pertama itu kan lihat. Ya udah lihat sampai habis. Makanya semakin konten itu dilihat sampai habis oleh Instagram, semakin konten itu diangkat sama Instagram. Oke, bener seperti itu. Jadi kita harus ngikuti apa yang jadi kemauannya masyarakat ya. Maksudnya tren itunya ya. Kalau dakwanya tetap, isinya tetap, cuma yang lagi musim nih apa nih, orang lagi suka apa, kita coba bikin di situ. Betul. Itu malah ngasah kreativitas kita akhirnya. Jadi memang nggak ada ujungnya, kalau akan terus berubah aja gitu. Kalau kata nasihat Ustadz tuh memang itu tugas antum gitu. Iya, benar. Memang kita tuh memang mencari formulasi gimana caranya itu dakwah kita tuh didengar orang. Betul. Dilihat orang. Mas Batyar, Masya Allah, memang itu makanya gue bilang ini inspired banget lah. Benar. Terus terkait dengan bencana Lumajang ya, kita bilang kemarin itu Al-Makna salah satu filantropi juga yang memang mengumpulkan dana atau membantu para korban. Itu memang tergerak dari memang karena di wilayah sendiri. Itu dulu dampaknya kena nggak ke markas antum semua? Nggak, mungkin debunya. Debunya aja. Iya, itu pun kebarengan tipis. Tipis kebarengan sama mendung, hujan tipis-tipis, jadi nggak terlalu ke Lumajangnya. Terus program-program apa sih yang dulu dibuat oleh Al-Makna di Semeru kemarin, Mas? Awalnya itu saat Semeru meletus, Ana lihat berita ya. Ana baca itu jam 5 sore, kejadiannya itu jam 3 sore. Karena saat itu mendung sekali di Lumajang. Ana lihat karena sekarang sudah rame ya di sosmed, orang semuanya sudah bisa update. Wah, Semeru meletus sih. Terberhenti. Pertama apa yang harus saya lakukan gitu loh. Terus kemudian
saya punya kekuatan ya, ibaratnya kekuatan media ya. Media, betul. Sudahlah, coba saya bikin poster aja, betul, karena betul. dan ngambil copas foto videonya dari teman-teman yang di grup itu. Iya. Ana coba lemparkan ke sosial media, Yep. ya alhamdulillah teman-teman banyak yang bantu. Nah, ini kita bergerak kerjasama dengan teman-teman yang ada di Lumajang, kita langsung kita semua nggak pernah ya belajar untuk Fundraising. rescue semuanya. Jadi saya sama Dika coba, kita langsung datang ke lapangan saat itu. Jadi saat itu ada video live-nya kita pas lagi di situ rame-ramenya ya, kita tahu sendiri seperti itu. Cuma setelah itu Sateko penasihat kita ya, Sateko ngasih tahu ke kita, Mas, ini program masih panjang. Dana yang segitu besarnya dari musim ini jangan cuma berhenti di sini. Nice, betul. Gitu. Betul, Jadi betul. kita harus bisa bikin dakwah dari sini, Masya Allah. Jadi kenapa saya baru nyadar ya, kayak di Al-Furqan sendiri, kenapa sosial itu kok digabungkan dengan dakwah? Iya. Karena memang pintunya di sosial ternyata. Betul. Dan ini bukan teori, anak ngalami sendiri akhirnya di lapangan ya, Iya. Masya Allah. Jadi dari sosial, dari bantuan teman-teman yang masuk ke Al-Makna terus kita salurkan. Betul. Mereka mau kok ternyata mendengarkan ceramah walaupun nggak panjang ya. Setelah kita sentuh secara hati, kita perhatian ke mereka, perhatian secara materi, perhatian secara ngasih tahu seperti ini ya. Jadi tergerak ternyata mereka. Betul. Mau kok sebenarnya. Akhirnya dari situ Sateko menasihatkan program ini harus jalan terus, Mas. Jangan sampai berhenti di sini gitu. Akhirnya kita sudah mulai. Jangan dilepas. Apalagi saat itu bantuan dari teman-teman luar kota luar biasa banyak sekali ya. Kita sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab untuk meneruskan. Jangan sampai berhenti di sini. Nah, Sateko akhirnya bikin keputusan untuk bikin TPK di situ. Oh, di ya, jadi di sekitar bekas terdampak itu kita bikin TPK. Alhamdulillah di situ kita dibantu teman-teman ngaji yang selama ini cuma belajar. Sekarang ini saatnya ini praktek. Luar biasa. Walaupun di prakteknya ikro ya, Masya Allah, tapi ini sangat bawa dampak karena mereka yang di lapangan atau yang terdampak ini merasakan sentuhan sosial kita. Akhirnya mereka mau kok, walaupun lihat penampilan seperti ini ya. Terus terang kalau di Semeru itu memang kebanyakan dari teman-teman aneh juga yang lihat orang yang celananya singkrang mungkin seperti itu ya. Soalnya masyarakatnya awam banget. Masyarakatnya masih awam di sana. Banyak masih awam. Muslim juga ya. Iya, banyak. Muslim banyak. Nah, bahkan pemahaman Muslim juga jarang di sana. Jadi masih pemahaman kejawen gitu. Jawa. Iya, bener. Yang bedakan dia Islam itu jangan-jangan cuma nggak makan babi aja. Iya, betul tuh. terus lah. Jadi dari situ, jadi kaitannya dengan yayasan kita ya. Jadi Ana sama Sateko diskusi bahwa memang dakwah itu harus kayak roda berputar itu. Jadi jangan berhenti di satu titik. Artinya gini, kita siapkan dari sedini mungkin. Artinya kita mulai dari TPK ini. Dari TPK ini nanti kita akan punya calon anak yang bisa kita masukkan ke mahat kita. Jadi dari TPK ini kita tahu kan potensinya, Mas. Nah, jadi di situ kamu mau nggak pondok gratis loh di sini? Ada kita punya pondok mahat itu Mahat Ibnu Saimin kan. Nah, ada 1-2 orang yang mau akhirnya karena mungkin sudah kondisi rumah seperti itu ya, kemarin kena bencana. Akhirnya mau mereka masuk ke mahat ini. Nah, berharap apa? Berharap dakwah ini nanti dia itu kembali ke kampungnya sudah bawa ilmu. Karena kalau cuma dakwah sekali nggak bisa, Mas. Betul. Di lingkungan seperti itu. Jadi kita harus kaderisasi dari kecil ya, teman-teman ini, anak-anak yang ini. Jadi kita mulai dari TPK, kemudian mahat. Setelah mahat kita juga bekerja sama dengan Ustadz Agus Hendra dari Jakarta. Beliau punya Zayan Institute Islamic School itu yang membina para dai yang nanti siap terjun ke lapangan. Nah, langsung ke medan dakwah. Jadi kita harus punya mahat dari TPK, mahat, kemudian ke ZIS ini sudah mereka siap. Setidaknya yang mereka kuasai basic sekali ya, mungkin bahasa Arab dasar, terus kayak ilmu tajwid, punya hafalan Quran, seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini masih jalan programnya. Dari sudah hampir 1 tahun nih ya. Lebih. 1 tahun lebih ini sudah jalan TPK kita di sana. Betul. Memang benar banget kata Mas Batir ya. Sosial itu nggak akan lepas dari dakwah gitu. Ya kita bilang kita mau dakwah ke pelosok itu karena kita harus bawa beras dulu. Bener. Uang dulu. Ya mesti kayak. Bener. Jadi baru kita kayak dulu kan kita pernah buat program dengan Ustadz Abu Baidah tuh di sana.
apa tuh yang trauma healing. Iya, trauma healing. Trauma healing ya. Iya. Kita datang tuh bawa beras dulu loh. Kita ada kegiatan Bawa beras rice cooker, ingat itu juga bawa Ya, rice cooker. rice cooker ya. Ya banyak hadiah Iya, benar-benar. banyak hadiah, Kompor Masya segala Allah. macam. Kompor segala macam. Jadi kata beliau itu kita ini bukan lagi dakwah tapi lagi mau baksos dulu, baru baksos baru kita kasih ini ya apa trauma healing tersebut gitu loh. Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang ini berarti program jangka ke depan dari Al Makna ini, Yayasan Al Makna apa aja nih Mas Batir? Untuk konten tetap kita akan produksi tiap hari ya, insya Allah. Semoga Allah memudahkan Ana sama Dika, dan Ana harap lebih banyak lagi terutama konten video ya. Alhamdulillah di Markas Dakwah ini nanti ada studio yang di mana tuh kasih alamatnya? Alamannya di Jalan Legend, Panjaitan. Jalan Panjaitan di Perumahan Bumi Jatayu, Permai. Oh berarti masuk perumahan. Masuk ya? perumahan. Alhamdulillah kayak hampir kayak Al-Furqon gini lah. Oh, Masya Allah, Jalannya untung masih lebar. Nah, jadi kita bikin konten tiap hari, setiap hari, dan yang sedang kita persiapkan yaitu Mahat itu sendiri karena kita masih belum punya tempat. Jadi semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk pembebasannya, kemudian kita bangun di situ yang lokasinya nggak jauh dari markas ini. Jadi satu lokasi nanti. Alhamdulillah kita dapat tanah yang dekat situ. Artinya nanti ini semua akan berkesinambungan. Iya, betul. Nggak putus sudah. Betul. Artinya kita bikin kayak Al-Furqon di sini ya. Jadi ada musola, ada para santri yang belajar, ada beberapa calon dai yang kita siapkan untuk terjun. Dan sumbernya memang ujung-ujungnya nanti saya sama Dika ini yang untuk tombak depan lah ya. Berarti ke musim ini loh kita punya program ini, Fadl, kalau mau tahu seperti itu. Jadi akan terus seperti itu aja. Jadi muter aja gitu. Apalagi di Lumajang kan ya. Lumajang itu kotanya masih kering sama dakwah sunnah ini masih kering banget. Beda kayak Gresik mungkin banyak ya. Kalau kota-kota besar mungkin Surabaya, Sidoarjo mungkin banyak. Kalau Lumajang itu masih banyak yang tabu. Sunnah itu masih banyak tabu. Cingkrang, jenggot itu masih banyak yang tabu masih. Per besar banget. Iya, besar insya Allah. Harus dikuatin ya punggungnya. Iyalah. Makanya segera cari pendamping biar ada yang Amin. Amin. Okay. Semoga cepet ya. Kalau pasti Kak, kalau rencana antum untuk konten ini apa pasti Kak untuk di Al Makna ini Mas? Kalau di Al Makna sendiri anak kembali lagi ya algoritma Instagram maunya apa. Pasti anak ngikutin algoritma Instagram Instagram tuh atau YouTube juga antum ngikutin? YouTube juga. Cuman YouTube lebih ke kita ada kajian rutin itu aja kan. Makanya itu kita di Instagram ini buat teman-teman bisa ngaji langsung di YouTube. Nah, Oh, berarti kita pancing orang ya. Iya, pancing bener. orang, nanti call to actionnya ke YouTube. YouTube, benar. Berarti memang selaras ya dengan rencana tujuan dari Al Makna sendiri. Sekarang kita mau bebaskan lahan ya. Iya, mau bebaskan. Berapa lahan. itu kebutuhan dananya? Kebutuhan dananya sekitar untuk tahap 1 ini 500, itu sudah untuk bangun tahap awal. 500 juta. 500 Itu tapi tanah udah terwakaf ke kita ya. Untuk yang markas sudah, yang Mahat belum. Oh, jadi Mahat ini kita beli. Yang Mahat beli, yang markas alhamdulillah kita dulu dapat wakaf. Kemudian yang dekatnya markas ini yang untuk Mahat ini kita harus beli. Beli. Berarti tahap pertama untuk beli lahan itu 500 juta. Itu kemana kalau kita mau donasi? Boleh diinfo ke pemirsa kita nih. Ya, bisa dicek di Instagramnya Al Makna. Atau DM ya, nanti kita pasti insya Allah balas. Berarti kalau kita mau berpartisipasi karena ini project yang luar biasa banget, karena Al Makna ini tidak hanya di media tapi sudah mau terjun ke dunia sosial ya, dunia masyarakat. Sekarang ini mau bangun markas Mahat ya. Mahat. Jadi mungkin pemirsa yang mau berpartisipasi bisa mungkin kunjungi akun Instagramnya Al.Makna. Benar ya, Al.Makna. Di situ mungkin banyak program-program, dan di situ bisa DM untuk kejelasan untuk donasi dan sebagainya. Mungkin nanti bisa ditaruh di sini ya. Bisa ya? Insyaallah. Bisa ya? Bisa dong. Insyaallah. Biar langsung set. Iya. Kan sekarang set Mas ya gitu ya. Set Mas ya. Udah enggak nunggu apa-apa, udah langsung set. Karena semua donasi itu semua dimudahkan semua ya. Bener, dari handphone kayak VN segala macam, VA virtual account juga semuanya udah. Soalnya sekarang itu pelaku kemaksiatan juga gembor-gembor di media sosial kan. Apalagi kita gitu loh. Kita yang punya ilmunya, kita yang sudah ngaji juga ya harus juga gembor-gembor juga sama kebaikan di sana. Jadi kita jangan mau kalah dengan akun maksiat. Nah, kita harus perang dengan mereka ya. Yang kemarin viral. Ya udah kita perangin aja dia. Ngeri juga.
Maksudnya dalam Peran lewat media. konten, lewat kreativitas pastinya kan. Jadi kita harus cuci otak mereka itu dengan konten lah. Konten. Itu bukan perang bawa pisau ya Mas ya. Bukan lah. Jangan itu. Aku juga ada. Masya Allah, barakallahu fikum atas diskusinya Mas Bahtiar dan Mas Tika ya. Kita ucapkan jazakallahu khair atas waktunya juga untuk mau kesini untuk berbagi dengan kita. Ini suatu kehormatan banget Al Furqan TV bisa ngundang antum semua Masya ya. Allah. Kami yang terhormat ya. Sama-sama kita. Masya Allah ya, kita saling mendoakan, saling support. Jangan lupa Al Furqan TV dilibatkan kalau ada project-project yang baik. Siap, Jadi kita bisa kolaborasi dengan baik di project-project kebaikan kita. Masya Allah. Dan kita doakan semua juga project-project rencana-rencana tadi pembangunan markas yang sudah 80% tuh lancar sampai dengan selesai. Pembangunan studio ya, bentar lagi mau bangun studio juga luar biasa. Itu juga lancar dan sekarang ini mau bangun mahat juga, insya Allah mudahkan. Amin ya Alhamdulillah. Baik, demikian diskusi kita. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya. Baik penonton Al Makna, baik juga penonton Al Furqan TV. Harapannya kita harus semangat untuk konten dakwah ya. Jadi konten dakwah itu nggak hanya dari mimbar, tapi dari handphone, dari media-media internet juga sekarang ini kita bisa proklamirkan. Baik, kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara Radio Al Furqan yang benar berada, demikian podcast Syari Al Furqan TV. Semoga bisa memberikan manfaat untuk anak pribadi dan kita semua. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas menontonnya dari awal hingga akhir. Jadi silahkan tonton dan bagikan konten yang bermanfaat ini untuk semuanya sehingga bisa dimanfaatkan oleh yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.